Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya selaku moderator dari kelompok F akan memandu jalannya presentasi dari kelompok kami, kelompok F, dengan tema pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Ya, next Mas. Ya, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Muhammad Handika, ada Raffi Ahmad Faturrahman, ada Anton Gunawan, ada saya Muhammad Surul Anam, ada Darwi Caksono, ada Mas Wildan Satrio Widodo, dan ada Muhammad Syafriadi Ananda. Next, Mas. Ya, untuk permasalahan yang akan dibahas, yang pertama itu ada faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Terus ada mengapa penetasan pada mesin tetas satu hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Terus ada mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Dan masalah yang terakhir yaitu jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Ya, untuk pemateri dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan. Jadi alat atau mesin inkubator mempunyai prinsip yaitu menyediakan lingkungan atau kondisi yang sesuai untuk temperatur, kelembaban, dan sirkulasi udara untuk perkembangan embrio unggas secara optimal hingga telur menetas. Kelebihan dari alat inkubator yaitu produksinya padat, kapasitasnya dapat ditingkatkan, dan penularan penyakit dapat dicegah. Penetasan buatan juga memiliki kekurangan, diantaranya yaitu memerlukan keterampilan khusus, perlu biaya yang besar, dan bergantung pada sumber panas. Prinsip dari alat inkubator yaitu menciptakan kondisi temperatur, kelembaban, dan sirkulasi udara yang baik agar embrio berkembang dengan baik dalam telur, sehingga telur dapat menetas. Penetasan dengan menggunakan mesin tetes memiliki kelemahan, yaitu antara lain sangat tergantung dari manajemen proses penetasan, terutama seleksi telur, pengaturan suhu, kelembaban, dan pemutaran telur. Penetasan buatan juga memiliki kelebihan, yaitu telurnya yang ditetaskan bisa lebih banyak. Next, untuk yang selanjutnya dipaparkan oleh teman saya. Oke, melanjutkan materi selanjutnya yaitu keberhasilan penetasan telur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut, seperti faktor suhu dan faktor kelembaban, kebersihan dan sterilitas, pemutaran telur, dan dapat juga dipengaruhi oleh ventilasi. Tahap-tahap penetasan telur itu ada 5 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama itu suhu atau temperatur, lalu kelembaban udara atau humidity, ventilasi atau ventilation, pemutaran telur atau egg turning, dan kebersihan atau cleanliness. Perkembangan embrio di luar tubuh induk akan terjadi penetasan blastoderm yang akan membentuk lapisan atau morula, yakni lapisan luar, lapisan dalam, dan lapisan tengah. Perkembangan embrio pada unggas sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sesuai seperti suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara. Embrio dapat berkembang pada suhu rentang 37-38 derajat Celcius dengan kelembaban antara 60-70 derajat. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penyebab penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Perbedaan antara mesin tetas 1 dan 2 tersebut dari umur induk ayam saat bertelur. Mesin tetas 1 menggunakan telur dari induk umur 24-30 minggu. Sedangkan mesin tetas 2 menggunakan telur dari induk umur 32-40 minggu. Umur induk memiliki korelasi positif dengan daya tetas telur yang mengacu pada persentase telur yang menetas menjadi anak ayam. Suhu dalam mesin tetas juga mempengaruhi performance ayam yang menetas. Suhu yang tepat selama proses inkubasi penting untuk perkembangan normal embrio, termasuk pertumbuhan tulang otot, organ, dan sistem saraf.
Inkubasi yang optimal akan menghasilkan ayam yang kuat dan sehat setelah menetas. Suhu dalam mesin tetas tidak konsisten atau tidak tepat dapat menyebabkan peningkatan grade out, yaitu telur yang gagal menetas atau menghasilkan anak ayam yang cacat. Kelembaban yang tidak tepat dapat berkontribusi pada kematian embrio dan telur. Kelembaban yang rendah dapat menyebabkan kehilangan kelembaban dari dalam telur, mengeringkan embrio dan mengganggu perkembangan normal. Kelembaban yang tinggi dapat meningkatkan risiko infeksi dan pertumbuhan mikroorganisme yang berpotensi membahayakan embrio. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Yang berikutnya ada penyebab induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Pada penetasan telur ayam, induk dan telur dihasilkan berpengaruh terhadap penetasan. Umur induk yang berbeda menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap berat telur, tetapi tidak berpengaruh terhadap daya tetas telur. Semakin tua induk, maka daya tetas akan semakin menurun dan kualitas telur umumnya juga menurun. Posisi peletakan telur di dalam mesin tetas secara horizontal maupun vertikal tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap daya tetas telur. Salah satu keberhasilan usaha penetasan dipengaruhi oleh kualitas telur tetas. Telur tetas yang berkualitas diperoleh dari program pemeliharaan ayam pembibit yang baik. Semakin tinggi fertilitas, maka daya tetas relatif tinggi, begitu pula sebaliknya. Namun fertilitas yang tinggi tidak selalu mengakibatkan daya tetas yang tinggi juga, karena selain fertilitas, daya tetas juga dipengaruhi oleh kualitas telur. Tinggi rendahnya daya tetas bergantung pada kualitas telur, sarana penetasan, keterampilan pelaksana, dan lama penyimpanan telur. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ada interaksi antara kualitas telur dan kondisi teman saya. Interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Suhu dan oksigen embrio dianggap sebagai faktor penting mempengaruhi perkembangan embrio, daya tetas, dan performa setelah menetas. Suhu dalam inkubator sangat penting untuk perkembangan yang sehat. Stabilitas temperatur mesin tetas dapat diciptakan dengan memasang termostat. Suhu yang stabil mempengaruhi dari kualitas dan telur ayam, kuantitas dan tetas akan hidup. Kelembapan juga mempengaruhi kualitas telur. Kehilangan air yang berlebihan dapat menyebabkan telur kekurangan kelembapan, sedangkan kurangnya kehilangan air dapat menyebabkan embrio terendam dalam cairan yang berlebihan. Kelembapan mempengaruhi proses metabolisme kalsium pada embrio. Saat kelembapan nisbi terlalu tinggi, perpindahan kalsium dari kerabang ke tulang-tulang pada perkembangan embrio lebih banyak. Peranan ventilasi yang tidak baik dapat mengganggu pertumbuhan embrio di dalam telur tetas. Menjaga kelapan udara selama penetasan agar tidak terjadi dehidrasi maupun terlalu lembab untuk menjaga kestabilan dengan menyediakan air dalam baki. Ventilasi yang baik dalam inkubator sangat penting untuk memastikan pasokan udara segar. Suplai oksigen berpengaruh terhadap bentuk telur. Telurnya terlalu bulat memiliki rongga udara sempit, sehingga suplai oksigen yang dibutuhkan saat berada di inkubator tidak terpenuhi jika rongga udaranya sempit. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok F. Untuk
kelompok E ya. Kelompok E apabila ada yang ditanyakan dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya dari kelompok E izin bertanya. Tadi kan disebutkan di PPT bahwa keberhasilan penetasan salah satunya dipengaruhi oleh faktor kualitas telur. Menurut kelompok F, bagaimana sih kualitas telur tetas yang baik itu? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman kelompok F, apabila ada yang mau menjawab, dipersilahkan langsung. Izin menjawab ya dari pertanyaan Mbak Tika. Jadi kita itu harus memilih telur itu yang berumur antara 1 sampai 6 hari. Jadi tadi kan udah disinggung juga di praktikum Unggas bahwa kualitas telur yang berumur lebih dari 7 hari itu dapat menurunkan daya tetas gitu. Terus kita juga itu harus memilih telur yang cangkangnya terlihat bersih, halus serta tebalnya merata supaya saat menetas itu bisa bersamaan gitu. Gitu Mbak Tika, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab. Terima kasih, Mas Anton. Baik, Mbak, sama-sama. Ya, mungkin karena waktunya yang sudah habis ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.